Dia Kristen, dia Kristen. Kalau Anda Kristen, Saya Anda tanya, nggak mungkin bersikap seperti ini, Theodor. Mohon maaf. loh, emangnya kalau orang Kristen harus memusuhi Gimana semuanya? Kevin? Gimana Bukankah dia Kevin? mengasihi musuh? Kok kamu Enggak, malah? Theodor mempercayai Tuhan Yesus adalah Tuhan. Bagaimana? Theodor mempercayai Yesus adalah Tuhan. Itu konsep siapa? Gini loh, nggak semua dogma Kristen itu kamu paksakan begitu. Ada Tidak. dua Yang hal dalam namanya Kristen Kristen itu percaya saya. bahwa yang Dengerin Tuhan. dulu, Ketika orang tidak dengerin. percaya tidak Tuhan, bukan Kristen. Anda tidak usah bawa nama Kristen kalau Anda nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Loh, kalau itu Wah, bukan di hak anatema Anda kamu, menyatakan Theodor. Kristen. Itu bukan Anda tidak punya tidak boleh hak Anda seperti percaya Yesus begitu, Tuhan atau tidak? begitu loh. Saya tanya, Anda percaya Yesus Tuhan Yesus atau sang tidak? juru selamat, Berarti Anda tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Tuhan artinya apa? bilang Yesus itu adalah sang juru selamat. Dan ketika Oke guys, Theodor bukan Kristen ya, jadi Anda jangan mengatasnamakan Kristen. Karena Anda nggak jangan percaya Waduh, sembarangan dong. menghakimi Itu dia, Anda guys. menghakimi. Dia lebih Itu Tuhan artinya daripada kamu Yesus, si memaksakan Kevin. kehendak Namanya kamu. Kristen, Saya namanya punya Kristen dogma adalah sendiri, pengikut saya Allah, punya pengikut denom Yesus. sendiri. Saya tidak bisa sama dengan apa yang denom kamu Yesus ajarkan, adalah Allah. begitu loh. Ketika Dan Anda itu tidak boleh percaya Yesus terserah. adalah Dan Allah, ketika maka Anda Allah, pengikut penciptaan Kristus. Allah, itu yang saya yakini bahwa Allah adalah segalanya, pencipta tidak berawal dan tidak berakhir. Dan Dia menurunkan Yesus sebagai sang juru selamat. Bukan berarti saya mengutuskan menuhankan Tuhan Yesus Kristus. Paham nggak kamu? Artinya Anda bukan Kristen. Anda mengerti makna Kristen atau Tidak tidak? boleh, tidak boleh Anda mengerti mengatakan makna Kristen atau seperti tidak? itu. Theo, Udah, mohon Tio, maaf. Tio diam dulu, Tio. Biar Uni Anda aja, Tio. mengerti Tio makna standby. Tio. atau tidak? Anda namanya Yang disebut menghakimi. Kristen Tio, adalah standby, pengikut Tio. Kristus. Satukan pola Siapa pikiran yang Tio. menyatakan kepada diri Tuhan kamu. Yesus Tio itu standby adalah sayang. Kristen. Tio. Kevin, sayang, tenang adikku. Kenapa kalian gitu? Sudahlah. Sekarang kita diskusi secara akademis Tidak, saja, bukan baik begitu literasi. nih. Bukan begitu. Ini sayang sekali. Jika Anda tidak percaya Yesus adalah Tuhan, Anda jangan mengatasnamakan Kristen, bos. Jangan Oh, Anda Kevin, cederai agama kamu, bro. Kevin, ada beberapa Kristen sebelum kamu lahir ya. Yang pertama adalah Unitarian juga mengaku Kristen. Kamu mengatakan mereka bukan Kristen itu hak kamu, tetapi mereka juga berhak mengatakan mereka Kristen. Unitarian, subordinat itu ada. Ebionit, Nestorian itu ada sebelum kamu, sebelum Katolik ada itu sudah ada aliran-aliran seperti itu. Nah, kita tidak perlu serang pribadi di sini. Kita perang argumentasi dari lawan saja. Kamu bukannya sudah dewasa kan? Saya kembalikan ke rule awal. Saya membawa sebuah narasi dulu. Dan narasi ini tolong kamu telaah baik-baik. Kalau memang menurut kamu saya mempelintir, kamu lihat dari sisi mana saya mempelintir. Pertama, dikatakan di situ dalam Yohanes pasal 1 nomor 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Lalu kamu mengatakan bahwa firman itu bukanlah Allah. Padahal firman adalah Allah, sementara firman itu telah menjadi manusia. Maka konsekuensi logisnya adalah kematian Yesus di tiang salib itu bukanlah kematian Tuhan atau Allah, tetapi kematian manusia. Dan konsekuensinya lagi adalah kalian ditebus oleh manusia, bukan Allah. Itu konsekuensinya. Itu Kemudian, pelintir. ya Itu silakan, pelintir. silakan bantah saya. Nah, kemudian kamu katakan Bapa dan aku satu, maka Yesus adalah Bapa, betul? Betul? Nah, ini adalah ajaran, bukan doktrin Trinitas. Ajaran ini muncul dari beberapa abad lalu, yang ini dianatema. Kamu sama dengan Pak Joshua Teu yang dianatema oleh Pak MYM dan Deki Ngadas. Deki Ngadas itu memiliki konsep bapak-bapak gereja di mana Trinitas itu uno substansi trea personae. Satu substansi tapi tiga persona, bukan tiga jabatan. Yang kamu jelaskan tadi adalah ajaran Sabelian. Kalau kamu bicara di hadapan orang-orang Tritunggal, para pendeta Tritunggal seperti Pak MYM dan Deki, kamu akan dibidatkan. Itu satu konsekuensinya. Silahkan kamu kalau tidak percaya dengan saya, tidak apa-apa. Nah, tadi kamu sudah mengakui bahwa yang mati di tiang salib itu adalah manusia, bukan Allah, betul? Ini kalau saya Betul. jawab betul bisa Ya dipelintirkan. sudah, Ini kamu bahaya jawab masalah saja. ini. Kalau kamu berhak diam kok, diam pun jawaban kok. Saya mau Saya namakan tidak dalam paksakan. perspektif pandangan Kristen ya. Silakan ditanggapi nanti mengenai tentang Nabi palsu. Itu ada tertulis itu tertulis di dalam kitab Raja-Raja 18:36-40 tentang kisah Nabi Elia. Oke. Di sini juga Elia langsung menerima dan diurapi. Makanya saya langsung poin pada kitab ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Nah, di sini kita bisa melihat perspektifnya, Elia langsung berinteraksi dengan Tuhan. Langsung ini. Nah, jadi dengan saya menyimpulkan
Saya langsung menyimpulkan nih, nabi yang benar itu tentu dipilih dan diurapi langsung oleh Allah Mas, untuk membawa mandat dan wahyu dari Allah itu langsung. Nah, ini yang konsep Kristen, pribadi saya untuk melihat nabi itu asli atau tidak ya. Jadi kalau nabi palsu, walaupun sanggup tak menunjukkan tanda-tanda ajaib, namun akhirnya ia menjerumuskan umat kepada Allah yang lain. Nah, jadi gini, seorang penyihir pun memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan ajaib. Tapi belum pernah namanya seorang penyihir menunjukkan kekuatannya itu di dalam nama Allah. Selalu mengatakan simsalabim, abrakadabra. Apakah dia menyebut nama Allah? Tidak. Seorang dukun pun yang bisa mengobati orang yang bicara membawa sebuah pembahasan topik agama, dia juga bisa mengatakan saya nabi karena dia memiliki kekuatan dalam menyembuhkan orang. Tapi itu dalam perspektif dukun dia dibantu oleh roh jahat. Bisa saja dia dianggap nabi begitu kan. Tapi apakah iya kekuatannya itu berasal dari Allah langsung? Tidak. Ini membedakannya. Ini yang sangat membedakan. Nah, bedanya kita memang seperti melihat Nabi Baginda Rasul Muhammad SAW ya. Ini jelas seperti semalam saya jelaskan. Antara Isa dan Nabi Muhammad SAW itu jaraknya 500 tahunan. Iya Bang Ali ya? Kurang lebih. Berjarak 500 tahunan ya Bang Ali? Kurang lebih. Kurang lebih. Oke. Ini Bang Al, bukan Bang Ali, Bang Al. Oh Bang Al. sorry. Maaf. Selisihnya 600, Pak. Jadi host sana harus tahu bahwa Theodore ini teman Kristen ya. Nanti dielaborasi saja. Bunda. Oke, izinkan saya untuk Lanjut. menyampaikan ya. Nah, di saat Nabi Muhammad menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menerima wahyu langsung dari Allah, di mana dia mengetahui bisa menjabarkan sedetil-detilnya kejadian 500 tahun yang lalu. Padahal saat itu belum ada loh penyebar Injil di Arab. Dari mana kalau dia tidak langsung menerima wahyu dari Allah, berinteraksi langsung? Bisa sebegitu detilnya dia menceritakan di dalam satu buku suci, kitab suci yang bernama Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad SAW yang lahir di tahun gajah itu buta huruf loh, tidak bisa menulis dan segala macam. Tapi akhirnya Al-Quran itu konsisten dengan isinya. Nah, pada zaman itu Nabi Muhammad hidup dalam dalam lingkungan yang kufur, kaum Quraisy yang dalam kegelapan, dan belum ada namanya penyebar Injili yang berada di tanah Arab. Subhanallah kan? Inilah kenapa Nabi Muhammad disebut nabi, karena dia bisa menceritakan itu sedetil-detilnya. Sedetil-detilnya bagaimana kejadian 500 tahun yang lalu. Wah. Kalau tidak ada dari penyampaian wahyu ilahi dari turun ilahi ke Nabi Muhammad melalui Jibril, waduh itu tidak mungkin. Karena zaman dulu itu nggak ada copy paste, belum ada mesin fotokopi, belum ada namanya WA, belum ada namanya telepon seluler, kabel data dan segala macamnya. Luar biasa bukan? Apakah Anda masih meragukan? Jangan. Yang mau nanya tuh gue, kenapa lu masih meragukan, Theo? Gue yang nanya sama lu, kenapa lu masih meragukan? Aneh lu.